Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikiti Analisa SPD, guru kelas TK An-Nur Simpang Tigarawang, Kota Sungai Penuh. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam mengembangkan media pembelajaran cerita digital untuk anak usia dini, yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini. Melalui inovasi media cerita bergambar ini, saya berharap rancangan media ini dapat menumbuhkan minat literasi anak sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter pada cerita bergambar yang menarik dan interaktif. Selamat menyaksikan. TK An-Nur merupakan salah satu taman kanak-kanak yang ada di Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Dalam proses pembelajaran, TK An-Nur telah menerapkan kurikulum merdeka dengan pendekatan mendalam. Sebagaimana kita ketahui, usia dini merupakan usia yang berada pada masa Golden Age, yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, maupun agama dan moral. Anak-anak TK An-Nur mempunyai pembiasaan-pembiasaan seperti berbaris, membaca surat Al-Fatihah beserta arti, gerak dan lagu, dan lain sebagainya. Di dalam pembelajaran kelas pun, anak-anak juga mempunyai pembiasaan seperti membaca doa sebelum belajar, doa pembuka hati, hadis-hadis pendek, ayat-ayat pendek, dan membaca buku cerita setiap pagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di usia dini, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, senang bergerak dan aktif, dan mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Pembelajarannya pun pada anak usia dini memerlukan strategi yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Situasi anak usia dini saat ini hidup di masa yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Anak tumbuh di era digital, mereka sejak kecil sudah akrab dengan HP, TV digital, dan sering gunakan media digital untuk hiburan maupun belajar. Selain itu, perubahan pola asuh keluarga juga menjadi penyebab anak menggunakan media digital untuk hiburan ataupun media belajar. Padahal, usia dini seharusnya fokus pada bermain dan pembentukan karakter. Kegiatan pembelajaran di TK An-Nur Simpang Tigarawang pada awalnya masih didominasi oleh penggunaan media konvensional seperti buku cerita cetak, gambar tempel, dan alat peraga sederhana lainnya. Meskipun media tersebut bermanfaat, dalam praktiknya guru sering menghadapi tantangan seperti anak-anak yang cepat bosan, kurang fokus, serta tidak menunjukkan antusiasme penuh saat kegiatan bercerita berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya mampu menstimulasi minat literasi anak secara optimal. Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Mereka tumbuh dalam lingkungan digital yang penuh dengan warna, suara, dan animasi menarik. Kondisi ini menjadi peluang bagi guru untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Pada saat ini, guru-guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna berbasis bermain untuk anak usia dini. Karena untuk mengimbangi penggunaan teknologi dengan kegiatan nyata seperti menggambar, bercerita, dan bermain peran menggunakan teknologi digital yang sedang marak saat ini. Melihat situasi yang terjadi di lapangan, guru merasa perlu menghadirkan inovasi media pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan karakter. Dari kebutuhan itu, lahirlah ide cerita bergambar digital, yaitu media cerita interaktif berbasis digital yang menampilkan gambar bergerak, narasi suara, serta muatan kearifan lokal yang dekat dengan kehidupan anak-anak di sekitar sekolah maupun lingkungan di rumah. Di tepi sungai Batang Merauke, hiduplah banyak ikan-ikan emas yang sedang berenang ke sana dan kemari. Suatu pagi,
Burung sedang terbang dan melihat air sungai yang tampak keruh. Ada yang tidak beres, gumam burung. Burung bertemu dengan buaya. Halo buaya, mengapa air sungai keruh ya? Tanya burung. Kita cari tahu sama-sama yuk, kata buaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu ikan emas. Duh, aku kesulitan berenang karena banyak sampah di air, keluh ikan emas. Burung dan buaya mulai membersihkan sampah yang ada di sungai. Mereka mengangkat ranting dan daun kering agar air bisa mengalir lancar. Ikan-ikan kecil pun ikut membantu. Mereka berenang sambil mengumpulkan sampah plastik kecil yang tersangkut di batu. Burung-burung dari pohon pun ikut membawa ranting dan daun yang jatuh ke sungai. Semua bekerja tanpa lelah. Buaya berkata, "Lihat, kalau kita bekerja sama, sungai bisa bersih lagi." Burung dan ikan pun tersenyum. Setelah beberapa saat, sungai menjadi jernih kembali. Ikan-ikan kecil berenang dan riang dan kembali bermain. Buaya melihat sekeliling. Semua binatang senang melihat sungai kembali indah. Lingkungan yang bersih itu penting, kata ikan emas. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua makhluk yang tinggal di sungai, tambah burung. Sejak saat itu, binatang selalu menjaga sungai Batang Merau agar tetap bersih. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Sungai pun menjadi tempat bermain dan rumah yang aman bagi semua binatang. Kebersamaan dan kerjasama membuat semuanya lebih bahagia. Pesan yang didapat, kerjasama membuat masalah lebih mudah diatasi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Sungai yang bersih bermanfaat bagi makhluk hidup. Jadi, mari kita jaga lingkungan kita dari sampah. Dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Mari kita jaga bersama-sama. Berenang sana dan kemari. Suatu pagi, burung sedang terbang dan melihat air sungai yang tampak keruh. Ada yang tidak beres, dengan burung. Burung bertemu dengan buaya. Halo buaya, mengapa air sungai keruh ya? Tanya burung. Kita cari tahu sama-sama yuk, kata buaya. Dan tengah perjalanan, buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Mari kita jaga bersama-sama. Dengar, gue mau tanya. Apa aja tokoh yang ada dalam ini? Nah, siapa aja yang ada dalam video ini? Siapa yang bisa jawab? Bagus, Nina. Bagus. Bagus. Air apa lagi? Di mana cerita kita ini digambarkan? Di gunung atau di laut atau di sungai? Tadi kenapa tadi sungainya kenapa tadi kata burung tadi? Airnya apa? Kotor. Terus? Ada sampah. Iya, ada sampah. Ada apa lagi? Apa lagi tadi videonya? Oh, ada kayu-kayu. Itu kayu apa? Ada daun. Iya, ada daun. Itu siapa yang membuang sampah di sungai itu? Manusia. Boleh kita buang sampah di sungai? Makanya apa? Anak ibu harus buang sampah di mana? Kalau kita buang sampah di sungai, nanti sungai kita jadi apa? Nanti ikannya gimana? Mati. Iya, kata sehat nanti ikannya mati. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan, jadi anak ibu kalau ketemu sampah di jalan, di kelas harus buang sampah di mana? Sampah bagus. 1, 2 jempol. Di video tadi ada namanya sungai apa tadi sungai kita? Bagus, pintar, Rizky, sungai Batang Merau. Di mana sungai Batang Merau itu? Di mana? Di mana Zehan? Di depan rumah Zehan itu namanya sungai Batang Merau. Ada sungai. Nah, depan rumah Zehan, depan rumah siapa lagi? Saker. Kemudian ada itu sungai. Dayet. Ada Dayet. Itu namanya sungai Batang Merau. Iya, depan masjid raya kita. Bikinkan jembatan itu. Iya. Itu namanya sungai Batang Merau, sungai kita. Harus kita jaga sama-sama. Kamu anak. Di tepi sungai
sungai Batang Rau, duduklah banyak ikan-ikan emas yang sedang berenang ke sana dan kemari. Suatu pagi, burung sedang terbang dan melihat air sungai yang tampak keruh. Ada yang tidak beres, burung bertemu dengan buaya. Halo buaya, mengapa air sungai keruh ya? Tanya buaya. Kita cari tahu sama-sama yuk, kata buaya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu ikan emas. Duh, aku kesulitan berenang karena banyak sampah di air, keluh ikan emas. Burung dan buaya mulai membersihkan sampah yang ada di sungai. Mereka mengangkat ranting dan daun kering agar air bisa kembali lancar. Ikan-ikan kecil pun ikut membantu. Mereka berenang sambil mengumpulkan sampah plastik kecil yang tersangkut di batu. Burung-burung dari pohon pun ikut membawa ranting dan daun yang jatuh ke sungai. Semua dikerjakan untuk kita, tapi juga untuk semua makhluk yang tinggal di sungai. Tambah burung. Sejak saat itu, binatang selalu menjaga sungai Batang Rau agar tetap bersih. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Sungai pun menjadi tempat bermain dan rumah yang aman bagi semua binatang. Kebersamaan dan kerjasama membuat semuanya lebih bahagia. Pesan yang didapat, kerjasama membuat masalah lebih mudah diatasi. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Sungai yang bersih bermanfaat bagi makhluk hidup. Jadi, mari kita jaga lingkungan kita dari sampah. Hasil yang didapat atau umpan balik dari inovasi cerita digital bergambar ini bahwa dari sisi peserta didik, terlihat bahwa anak-anak menunjukkan antusiasme yang tinggi saat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan media cerita bergambar digital. Anak menjadi lebih fokus memperhatikan tayangan, berani mengemukakan pendapat, dan aktif menjawab pertanyaan guru terkait isi cerita. Unsur gambar yang bergerak, warna yang menarik, dan suara narasi yang ekspresif berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini. Tidak hanya itu, anak-anak juga mulai menunjukkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam cerita, seperti tolong-menolong, menjaga kebersihan, serta menghormati teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, media yang dibuat Ibu Nike ini sangat menarik dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Cerita digital ini juga mampu menumbuhkan minat peserta didik dan saya juga terinspirasi dari media yang dibuat oleh Ibu Nike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi media pembelajaran cerita digital yang dipaparkan oleh Bu Nike Tri Analisa SPD, di mana media ini sangat menarik dan juga cocok untuk anak usia dini. Melalui cerita, gambar, dan juga alur-alur, anak-anak mudah memahami dan juga menyenangkan. Semoga semakin banyak guru-guru yang terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil praktik baik saya yang telah saya terapkan di TK An-Nur Simpang 3 Rawang. Semoga menjadi inovasi atau inspirasi guru-guru hebat yang ada di sekolah lainnya. Salam guru hebat Indonesia.